Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizika, NIM 2004-2242, berasal dari kelompok 3 bersama anggota saya yaitu Nabilah Azhara Putri, Nancy Ika Syafrianti, Ranti Yusfikasari, Suci Mahardiansyah, dan Yuda Sepri akan membacakan proposal bisnis yang telah kami susun. Baiklah, saya akan membacakan bagian ringkasan. Nangka merupakan salah satu buah yang cukup mudah dijumpai di wilayah Indonesia. Buah ini tergolong buah yang tidak musiman, sehingga terus bertambah di sepanjang tahun. Namun, untuk saat ini daya guna buah nangka relatif masih sekedar dimakan buahnya saja. Padahal sejatinya ada bagian lain yang cukup bermanfaat, misalnya bijinya, yang mengandung zat besi dan vitamin A. Biji nangka juga mengandung antioksidan yang dapat membantu mencegah kanker. Cara pembuatan yang cukup mudah dengan bahan-bahan yang sederhana, tanpa pengawet maupun pemanis buatan, serta dengan kemasan yang tertutup sehingga dapat terlindung dari polusi dari luar, dan kemasan yang cukup menarik, diyakini bahwa produk ini akan mampu bersaing dengan produk lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan bagian deskripsi bisnis, yaitu latar belakang. Nangka merupakan salah satu buah yang sangat terkenal di Indonesia, terutama di wilayah Nusantara. Buah ini hampir bisa tumbuh di seluruh wilayah Nusantara, yaitu Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri cukup akrab dengan buah yang satu ini. Bahkan buah yang belum matang pun dikonsumsi dengan cara dimasak untuk dijadikan pendamping makanan pokok. Selanjutnya, tujuan bisnis. Dengan menjalankan bisnis susu biji nangka, maka yang ingin dicapai dalam bisnis ini yaitu menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki peluang usaha. Memperkenalkan kepada masyarakat minuman sehat susu biji nangka yang banyak khasiat dan sangat cocok bagi vegetarian dan diet kolesterol. B. Cita-cita yang diinginkan dari menjalankan bisnis susu biji nangka sebagai berikut. Mengembangkan bisnis susu biji nangka dengan perkembangan pasar dan memiliki penghasilan sendiri. Selanjutnya, deskripsi produk. Produk yang direncanakan adalah susu biji nangka. Keunggulan susu biji nangka adalah dengan banyak manfaat, namun berasal dari bahan baku yang relatif murah, sehingga harga dari produk cukup terjangkau. Pesaing yang ada di Kota Padang yang seperti saya ketahui belum ada, namun pengolahan susu biji nangka masih sedikit. Bahan baku dan SDM yang dibutuhkan tersedia di lokasi. Memberdayakan petani nangka yang menyediakan bahan baku. Selanjutnya adalah pemasaran bisnis. Target pasar susu biji nangka adalah masyarakat umum, khususnya anak-anak dan orang dewasa di Kota Padang. Kemudian besarnya proyeksi untuk permintaan dan penawaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Lalu, asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan dan penawaran. Dan berdasarkan hasil survei beberapa masyarakat di daerah Kota Padang menunjukkan bahwa permintaan cukup banyak, sehingga mampu digunakan untuk pemasaran susu biji nangka sehat yang banyak khasiat. Berdasarkan kejadian seperti itu, pemilik toko tersebut merasa senang sekali kalau ada industri rumah tangga yang memproduksi susu biji nangka yang berkhasiat untuk kesehatan di Kota Padang, karena bisa melihat kualitas barang secara langsung. Jadi, total permintaan selama 1 tahun adalah 12.000 unit atau 1.000 unit dikali 12 bulan. Pelaksanaan bisnis. Metode pelaksanaan pembuatan produk susu biji nangka adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan: blender, kompor gas, panci, pisau, dan alat pengaduk. Bahan yang digunakan: biji nangka, gula pasir, perasa stroberi, dan perasa coklat. Proses produksi: cuci bersih biji nangka yang akan digunakan. Setelah itu, rebus biji nangka sampai biji terasa lunak. Setelah biji lunak, angkat lalu biarkan biji nangka dingin. Setelah itu kupas kulit luar biji nangka, karena yang digunakan adalah bagian dalamnya. Setelah semua dikupas, haluskan biji nangka dengan blender dan campurkan sedikit air. Lalu, proses selanjutnya, masak biji nangka
sambil ditambahkan gula pasir dan perasa makanan. Dinginkan, susu nangka siap dikemas. Pengemasan susu digunakan plastik ukuran es lilin yang akan diikat dengan karet. Selanjutnya, manajemen. Kita tentukan rancangan-rancangan biayanya. Yang pertama, peralatan penunjang. Kita membutuhkan cup sealer manual 1 unit dengan seharga 1 juta rupiah. Blender 1 unit seharga 500.000. Plastik penutup kita butuhkan 3 roll seharga 100.000 rupiah. Panci kita butuhkan 2 unit seharga 25.000, jadi 50.000. Gas LPG 3 kilo kita butuhkan 2 tabung seharga 20.000 per satuannya, jadi 60.000 rupiah. Subtotalnya kita butuhkan untuk peralatan penunjang seharga 1.910.000. Selanjutnya yang kedua, bahan habis pakai. Kita membutuhkan biji nangka seberat 20 kg. Harga satuannya 10.000, jadi 200.000 rupiah. Kita butuhkan gula pasir sebanyak 7 kg. Harga satuannya 20.000, jadi 140.000. Perisa coklat sebanyak 1 botol. Harga satuannya 15.000. Perasa strawberry 1 botol harganya 15.000. Jadi subtotal untuk bahan habis pakai sebanyak 370.000. Dan kebutuhan lain-lainnya kita butuhkan transportasi sebanyak 3 orang. Harga persatuannya 30.000 menjadi 90.000. Print proposal kita butuhkan 1 buah. Harga satuannya 15.000. Jadi hasilnya 15.000. Jadi subtotal dari peralatan keperluan lain-lainnya sebanyak 105.000. Jadi total dari peralatan penunjang, bahan habis pakai, dan lain-lainnya yaitu sebanyak 2.385.000. Adapun jadwal kegiatan, yang pertama dari kegiatan persiapan kita melakukan dari bulan pertama, minggu pertama, dan minggu kedua. Selanjutnya proses produksi. Kita melakukan proses produksi dari bulan pertama, minggu ketiga, sampai ke bulan keempat, minggu ketiga. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran kita melakukan dari minggu ketiga, bulan pertama, sampai ke minggu ketiga, bulan keempat. Laporan, kita menentukan laporan dari bulan keempat, minggu keempat. Selanjutnya risiko. Faktor-faktor yang akan menjadi risiko utama yang berpotensi atau menggagalkan bisnis susu biji nangka ini, yaitu pertama, susu biji nangka mudah ditiru oleh pesaing lainnya karena proses pembuatannya yang tidak terlalu sulit. Karena pembuatannya yang sangat mudah dan tidak terlalu sulit, oleh karena itu banyak pesaing yang ingin menirunya. Yang kedua, pesaing dari industri besar yang telah memiliki merek ternama merupakan pesaing yang sangat besar. Oleh karena itu, perlunya usaha untuk memajukan bisnis ini. Yang ketiga, adanya kecurangan dari pengusaha lainnya dengan cara menjelek-jelekan produksi susu biji nangka dan memplagiatkan dari karya kita sehingga dia dapat mempromosikan kualitas bahwa susu biji nangkanya lebih bagus dan enak. Strategi atau program-program pemasaran yang dijalankan adalah sebagai berikut. Pertama, produk. Usaha ini bergerak dalam bidang produksi dan distribusi. Jenis produk ini berupa susu biji nangka. Yang kedua, harga. Harga yang ditetapkan berdasarkan perhitungan besarnya biaya yang dibutuhkan ditambah dengan presentasi keuntungan yang diinginkan. Harga yang ditentukan sesuai dengan berat dalam kemasan. Harga satuan sebesar Rp8.000 per botolnya yang dijual secara langsung dan tidak langsung atau melalui toko offline dan melewati online. Yang ketiga, tempat. Saluran distribusi yang digunakan dalam menjalankan bisnis susu biji nangka adalah sebagai berikut. Yaitu pertama ada industri rumah tangga, yang kedua toko online dan toko offline, dan yang ketiga ada konsumen. Yang keempat yaitu promosi. Untuk meningkatkan hasil penjualan susu biji nangka, perlu dilakukan promosi. Bentuk promosi ini diantaranya pemasangan pamflet, melalui iklan di media sosial, penawaran secara langsung, serta melakukan bonus pelanggan setiap pelanggan yang melakukan transaksi seharga Rp50.000. Rp50.000 ini berhak mendapatkan kupon jika terkumpul kupon sebanyak 5 buah atau dapat ditukarkan 1 buah kaos.